Welcome home. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Engkau Allah yang satu-satunya di atas segala raja. Tuhan Yesus bersama-sama dengan segala ibadah kami di pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Mari angkat kedua tangan kita sambil kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita serukan nama Yesus karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menjadi juru selamat kita. Satu nama, Yesus Kristus.
kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Yesus. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, ke dalam bait-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan rasa syukur kami kepadamu ya Yesus. Engkau yang pegang kendali hidup kami ya Yesus. Engkau yang ambil seluruh hidup kami ya Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Yesus.
Curahkanlah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. daripada sekedar barang yang tidak ada tetapi Engkau memberi dengan cara yang luar biasa. Lebih daripada itu dan lebih daripada sakit dan disembuhkan, tetapi mujizat keselamatan yang berasal daripadamu, mujizat di mana Engkau dan kami dipulihkan dalam relasi keluarga. Itulah yang tidak dimengerti oleh orang-orang dunia, tetapi Engkau singkapkan kepada kami. Dan izinkan Tuhan Engkau menyingkapkannya kepada jemaat kepunyaan-Mu ini, sehingga kami disertai dengan sukacita penuh, yaitu relasi dengan Engkau dalam keluarga.
Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Semua berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu berkat anugerah kesempatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita, Bapa kita, yang dari waktu ke waktu memberi kesempatan kepada kita untuk bergaul dengannya secara luar biasa. Saudara, cuma satu ayat yang diberikan dan harus diteruskan oleh hamba Tuhan kepada saudara-saudara, cuma satu ayat, yaitu surat 2 Yohanes pasal pertama. Surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Perkenankan saya membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Siap saudara, buka hati untuk firman ini, cuma satu ayat. Bunyinya demikian, surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Sampai di situ saudara, cuma satu ayat, saya ulangi pembacaannya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Nah, kalau saudara tanggap mendengarkan ini lalu menyimak, oh ada dua kata yang diulang saudara, berarti itu bagian yang sangat penting. Ada dua kata yang diulang, yaitu, saya membaca kembali, saudara menyimak. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saudara, yang menonjol sampai diulang dua kali adalah kata yang berbunyi ajaran, didaki, ajaran. Itu sampai diulang dua kali. Ini satu peringatan saudara, di mana kalau orang tidak tinggal di dalam apa? Tidak tinggal berarti tidak tetap, tidak menetap. Tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, pengajaran dari juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Itu ada peringatan-peringatan yang memperingatkan akan bahaya-bahaya. Kemudian dia juga menunjukkan ini loh jalan keselamatan, dan kemudian yang dia tunjuk adalah dirinya sendiri. Kemudian dia juga bukan hanya menunjukkan jalan keselamatan, tetapi juga mendidik mengenai etika pergaulan, tata cara, unggah-ungguh saudara, pembentukan mentalitas. Dia ajarkan itu. Nah, seluruh ajaran Tuhan Yesus itu ketika seseorang sudah hidup di dalamnya untuk menyerap, menimba pengajaran Tuhan Yesus, Injil itu saudara, tetapi kemudian tidak kerasan, di dalam perjalanan itu kandas, kemudian merasa jenuh, kemudian merasa bahwa kok ada pilihan-pilihan yang lain yang mungkin dirasa, dipertimbangkan itu lebih menguntungkan, lebih menyenangkan. Sedangkan pengajaran Kristus ini mulai saudara kendor di dalam diri seseorang atau segolongan. Kemudian ada yang mengambil keputusan saudara, yaitu meninggalkan, jadi tidak tinggal tetap dalam ajaran tersebut. Terus jadinya bagaimana? Nah, perhatikan peringatan apa yang Tuhan peringatkan di sini. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar, sudah tidak mau lagi tapi dadah. Sudah ya, bye-bye. Sudah tidak lagi. Ada enggak saudara begitu? Biasanya bukan saudara, bukan dadah saya tinggal sama sekali, tetapi sedikit demi sedikit, malu-malu, kadang masih, kadang tidak, tapi perlahan-lahan. Jadi tidak secara frontal berhadapan dengan pengajaran yang lain lalu diturut yang mestinya ada, tetapi kebanyakan atau umumnya itu sedikit demi sedikit, sampai ada orang yang memberi suatu gambaran tentang orang berkemah yang mana
di kiri kanannya itu tempat yang dingin sekali penuh dengan angin dan wilayahnya adalah wilayah yang dingin dan orang tersebut memakai selimut di dalam kemah. Kemudian ada binatang yang juga bisa berpikir, yaitu bahwa saya juga kedinginan kok Pak, boleh enggak saya nunut. Kemudian dia mulai ngintip ke dalam celah di bawah kemah. Bapaknya melirik yang tidur, oh cuma seekor unta di gurun, enggak apa-apa, tidak akan menggigit saya, toh bukan ular beludak. Untanya tahu, membuka mata, tidak dimarahi, tidak diusir. Beberapa jam lagi si bapak bangun lagi. Untanya sudah bukan hanya hidung dan mata mengintip, tapi sudah kepalanya penuh di dalam. Wah, ya besar sekali. Terus beberapa jam bapak ini tidur lagi, lalu terbangun. Sudah separuh badan unta masuk karena kedinginan. Oh begini toh rasanya jadi manusia, punya kemah, bisa berlindung dari dinginnya gurun kalau malam, kalau siang panas tetapi kalau malam dingin. Kemudian secara bertahap seluruh badannya masuk, rubuhlah kemah tersebut. Begitulah yang namanya meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang dari luar yang masuk seperti badan onta, karena dosa tidak masuk secara seketika utuh, tetapi perlahan-lahan. Dan salah satu dosa itu yaitu meninggalkan ajaran Kristus, saudara, seperti kepala onta masuk ke dalam kemah dan orangnya terdesak keluar dari kemah, keluar dari pengajaran Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau orang keluar dari pengajaran Kristus, melangkah keluar dari situ, dikatakan tidak memiliki Allah. Apa saudara? Tidak memiliki Allah. Loh, aneh atau tidak? Tadi yang ditinggal apa? Yang ditinggal sosok Tuhan Yesus, tidak ditulis sosok Tuhan Yesus yang saya tinggal. Tapi yang ditinggalkan apa? Pengajarannya, nasihatnya, kunci-kunci resep-resepnya yang diberikan, yang mula-mula dipeluk, dipelajari, dilatihkan dan dididik oleh Roh Kudus. Pengajaran itu yang ditinggal. Namun firman Tuhan katakan orang itu yang meninggalkan pengajaran Kristus tidak memiliki Allah. Nah, kalau demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu punya arti apa? Artinya bahwa pengajaran Kristus, perkataan Tuhan, nasihatnya itu tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri. Orang seringkali menganggap bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam buku ini, saudara, itu hanya just something, cuma sesuatu, titik koma kalimat, di dalamnya ada petunjuk-petunjuk navigasi moral, petunjuk-petunjuk etika, just something. Itulah kesalahan dari banyak orang Kristen. Kenapa sampai puluhan tahun dia tidak bisa bertumbuh, bahkan tega dan dengan senang hati lalu tinggalkan ajaran itu. Kenapa tinggalkan? Karena just something, itu cuma sesuatu, yaitu pengajaran. Tetapi firman Tuhan tegas katakan apa, saudara? Kalau meninggalkan ajaran Kristus sama dengan tidak punya Allah. Itu berarti bahwa ini bukan something, tetapi ini adalah someone. Firman Tuhan itu adalah diri Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga ketika tinggalkan ajaran itu bukan meninggalkan something, tetapi meninggalkan seseorang. Saudara, bagaimana perasaannya kalau seseorang ditinggal? Sudah ya, aku sudah bukan lagi punya relasi dengan engkau. Dan itu berlangsung perlahan-lahan atau bertahap. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, saudara, Tuhan pernah menyatakan, perkataanku adalah roh dan hidup. Perkataanku, sabdanya saudara, perkataanku bukan just something, bukan sesuatu, tetapi apa? Perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi ada nyawanya. Maka ketika perkataannya Tuhan, pengajarannya itu ditinggal, saudara, kita meninggalkan Tuhan itu sendiri. Ya, itulah fatalnya kemudian disebutkan tidak memiliki
Allah berarti mula-mula itu Kristen, mula-mula itu ikut Tuhan Yesus, tapi mengambil keputusan ini. Dan saudara, kerinduan saya di bulan September yang serba luar biasa di tahun 2021, di mana ada banyak pergolakan tetapi juga ada banyak kuasa Allah yang dinyatakan, ada banyak keunguan dari duka cita, tetapi juga ada di sisi lain keunguan dari kemuliaan Tuhan yang dinyatakan luar biasa, saudara. Dan kemuliaan itulah yang diekspos, yaitu kemuliaan Tuhan di mana orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi miliknya. Jangan ada yang undur, jangan ada yang meninggalkan Dia, karena meninggalkan Dia itu meskipun saudara tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang lain, lalu menganggap bahwa pengajaran Injil sudah kuno, membosankan, memberati, ngerepoti saya sehingga ditinggal, sama saja dengan apa saudara meninggalkan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan berduka cita, saudara. Ya. Nah, dari situ saya teringat bagaimana waktu masih kecil, saudara, itu diajari oleh mama kalau bangun tidur spraynya harus dirapikan. Kalau lupa kemudian ditegur, kemudian selimut harus dilipat. Saudara juga diingatkan begitu oleh ibu, ya, atau mungkin oleh ayah, saudara. Orang tua yang baik pasti mendidik seperti itu. Tapi begitu saudara sudah besar, mama atau papa masihkah mengingatkan itu, dan apakah itu sepenuhnya masih saudara lakukan? Mungkin sudah jadi bapak ibu, sudah jadi tua, dan saudara bisa membayar pembantu, sudah tidak lagi melipat selimut, sudah tidak lagi memakai ajarannya mama kalau bangun spraynya harus dimasukkan di bawah kasur yang rapi. Pengajaran mama sejak kecil mungkin sudah saudara tinggal, tetapi saudara punya alasan, lah saya punya pembantu kok, ya ini tugas dia, ada bagi-bagi tugas. Saudara salah enggak saudara, ya, meninggalkan ajarannya mama tentang merapikan tempat tidur sesudah bangun, sudah saudara tinggal ajarannya itu karena saudara sudah punya pembantu ketika dewasa. Salah atau tidak? Dengan alasan apa? Bagi tugas. Jawabannya apa? Tidak salah, melainkan sudah sewajarnya. Dan ini tidak bisa disamakan dengan pengajaran Kristus. Dari kecil sampai kita dewasa, sampai tua, itu lebih daripada sekedar merapikan spray, ya, selimut yang dilipat. Lebih daripada itu, karena pengajaran Kristus adalah Kristus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita peluk kakinya, saudara, sampai tua, sampai kapanpun juga, bahkan sampai kekekalan, kita terus peluk kakinya. Amin, saudara. Ya, terus masih pada ayat yang sama. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu. Sekarang sebaliknya. Kalau tadi yang paruhan di atas, yaitu yang meninggalkan ajaran Kristus, sekarang yang ada di bawah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu. Jadi kita terus perhatikan membaca akan Injil Yohanes, Injil Markus, Lukas, penuh dengan pengajarannya mengenai tata cara bagaimana kita bersikap kepada orang tua kita, bagaimana caranya kita mengatur keuangan, bagaimana sikap kita kepada orang yang bertentangan dengan kita, musuh dan seterusnya. Pengajaran itu kita tinggal di situ. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, terus disebutkan apa? Ia memiliki bapa maupun anak. Ya, sekarang sebaliknya, kalau tinggal terus dan mungkin komitmen saudara punya tekad, oh ya Tuhan, saya sekarang umur saya sudah segini, aku mau terus tetap tinggal dalam ajaranmu sampai kapanpun. Maka kepada saudara dan saya dikatakan apa? Engkau punya bapa maupun anak. Ini yang tidak diungkap kepada dunia. Dunia akan menyepelekan itu apa, itu banyolan, ajaran. Tetapi saudara, orang yang dijamah oleh Roh Kudus itu akan menghargai dan menghormati. Bahkan ini menganggap sesuatu harta. Tadi nyanyian sebelum firman, pengantar firman adalah mujizat terjadi. Sekarang ini mujizat terjadi
di tempat ini ada banyak orang yang menganggap mujizat barang tidak ada jadi ada, tidak punya ini lalu berdoa diberi itu, barang itu menjadi ada. Sudah lama tidak punya sepeda motor, lalu ia kemudian punya sepeda motor dengan cara yang tidak masuk akal dianggap mujizat. Betul, ya. Lalu kepengen punya mobil, orangnya anggota keluarganya sudah banyak. Sebab kalau boncengan itu sudah tidak muat, anaknya mungkin beberapa, tapi mau taruh mobil ditaruh di mana? Karena rumahnya ndelesep masuk, tidak muat. Ya, kemudian berdoa kepada Tuhan dibukakan jalan, rumahnya ganti ada jalan, bisa ada mobil di tempat itu. Mujizat atau tidak? Yang tidak masuk akal jadi terwujud diberkati Tuhan. Betul mujizat, tetapi orang jarang lihat bagian ini, saudara. Di mana ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya dan terus bertumbuh oleh pengajarannya, maka mujizat yang terjadi adalah dibukakanlah relasi rangkap. Di mana Allah itu semakin nyata menjadi semakin nyata, dia adalah true father. Tetapi Tuhan juga sekaligus menjadi true brother, ya. Dia Bapak sejati dinyatakan kepada kita, tetapi juga saudara sejati. Itu yang orang tidak hargai, tetapi di kalangan orang Kristen yang mengasihi Tuhan, saudara, kemudian melihat itu mujizat karena tidak mungkin atau mustahil. Bagaimana yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, yang penuh dengan kemuliaan, saya penuh dengan kesalahan, saya penuh dengan segala macam kekilafan, dia maha kudus. Bagaimana sudi untuk menjadi Bapak, bukan sekedar Bapak, tapi true father. Bahkan kemudian saudara, bukan hanya Bapak sejati, tetapi sekaligus juga kita ini diberi true brother. Loh, apa ada yang tidak true tapi false? Oh, banyak false father, bapak yang palsu, ya, yang tega kepada anaknya baru lahir terus langsung ditinggal plus tidak tanggung jawab. Itu false father, meskipun benihnya, kromosomnya, faktor keturunannya secara genetis memang bapaknya anak itu, tapi kalau ditinggal prung, ya false father, tega, ya, kejam. Ada juga yang disebut sebagai false brother, false brother atau saudara palsu. Maka dalam surat-surat Paulus itu waspadai yang namanya saudara-saudara palsu. Kain, saudara, itu masih sedarah daging dengan Habel. Habel adiknya sungguh, meskipun pekerjaannya lain. Yang satu halus bertani, ya, punya sense of art, satunya lebih banyak berburu. Nah, kemudian ketika terjadi saudara, terjadi satu iri hati dari si yang mempersembahkan tumbuh-tumbuhan ini kepada Tuhan, dan dia melihat bahwa si adik mempersembahkan persembahan berupa domba diterima oleh Allah, muncul iri hati, adiknya dibunuh. Ketika si adik dibunuh, itulah false brother, saudara palsu. Dia menyesal tapi sudah telat, adiknya sampai kemudian berteriak-teriak ketika sudah meninggal. Orang sudah meninggal masih bisa berteriak loh, saudara. Betul, orang meninggal masih bisa bersuara. Tapi masalahnya ada yang dengar, ada yang tidak. Dan Alkitab mengatakan darahnya adikmu masih berseru kepadaku. Karena apa? Firman Tuhan katakan nyawa atau roh orang itu terbungkus, terletak di dalam medium wadah, yaitu apa? Darah. Maka jangan main-main dengan darah. Darah itu adalah wadah tempat roh bercokol. Maka jangan sembarang makan darah digoreng. Darahnya apa itu, ya? Tidak boleh, karena kita sudah mengkonsumsi darah suci, darah Tuhan Yesus. Saudara berteriak karena saudaranya saudara palsu. Saudara, dalam firman ini siapa tinggal dalam ajaran Kristus diberi Bapak sejati, true father. Mungkin ada di antara saudara yang kritis, saya tidak sekeras itu, Pak.
Saya tidak sekejam itu pengalaman yang saya alami, Pastor. Jadi saya punya ayah, dia tidak kejam, bukan ayah palsu, tapi banyak cacatnya. Oh banyak saudara. Coba saudara terus terang, tidak usah ngomong ke teman, terus terang kepada diri sendiri. Apa ada seluruh ruangan ini yang punya bapak, punya ayah? Sungguh-sungguh ideal bapak saudara. Coba saudara jujur berkata kepada diri sendiri, pasti kalau jujur saudara katakan apa? Ideal sungguh? Jawabannya apa? Tidak ya. Saya pun sendiri juga harus jujur, tidak ada ayah di bumi ini meskipun itu pemberian Tuhan yang begitu sempurna tanpa cacat, itu tidak ada, pasti ada celah. Kalau dia punya prestasi hebat di dalam hal tertentu, oh dia punya celah di dalam hal yang lain. Betul saudara? Kalau dia hebat dalam hal ini, sepotong seperti Raja Daud, masalah politis, masalah militer, hebat, punya reputasi, tapi anak-anaknya terlantar, tidak dididik. Itu Raja Daud. Anaknya di mana-mana karena istrinya banyak. Itu kelemahannya. Jadi amburadul keluarganya saudara. Padahal dia sukses dalam hal politis. Anaknya sampai rebutan kekuasaan, bahkan bapaknya sendiri dikudeta, mau dibunuh oleh orang tampan berambut panjang yang sangat kemaki. Namanya siapa? Yang berdiri di pinggir jalan, lalu kalau orang Israel lewat, ya wah kok tampan sekali orang ini, mau bunuh ayahnya. Bapaknya tidak ideal. Saudara, tidak ada ayah tanpa cacat, ampuni mereka. Hai para bapak, engkau dan aku pun bapak yang juga tidak sempurna. Tetapi ketika kita mengingat bahwa kita semua sampai tua tetap butuh bapak, sosok pelindung, sosok berwibawa gagah yang empunya otoritas, bisa melindungi kita, bisa menafkahi kita. Sosok bapak dari saudara kecil sampai tua butuh itu secara alami. Padahal ayah kita secara alami terbatas usianya. Saya punya ayah 54 tahun sudah dipanggil Tuhan pada tahun 75. Padahal saya berharap Mbok Yal sampai mantu topah ya. Dia enggak lihat, enggak mantu, enggak lihat anaknya ini punya istri. Saya bayangkan kalau ayah saya lihat cucunya terus seperti apa, tapi Tuhan enggak perkenankan. Jangankan melihat cucunya, melihat istri saya saja tidak diizinkan. Kenapa cuma sebentar ya, sampai tahun 75. Tapi kemudian saya stop bertanya mengapa ya, tidak lagi butuh bertanya mengapa, semua sudah diatur oleh Tuhan untuk kebaikanku. Saudara juga sudah diplot oleh Tuhan dan memang sudah ditentukan diberi ayah, tapi mereka sebenarnya bukan true father, bukan. Tuhan itu memberikan dirinya sendiri sebagai Bapa. Syaratnya apa? Tinggal dalam ajaran Kristus, tinggal dalam Injil Tuhan Yesus. Maka daripada itu saudara, peluk ini, karena ini bukan just something, tetapi someone. Ajaran Kristus itu diri Kristus sendiri. Bukan hanya true father diberikan kepada kita saudara pada saat kita butuh pelindung, di mana yang lain-lain tidak bisa jadi pelindung. Allah itulah Bapak kita, sapa Dia. Tuhan ajarkan apa? Masuklah ke pintu yang tertutup, masuklah kamar pintunya tutup. Doa kepada Bapak yang tersembunyi, Dia tidak kelihatan, justru yang tidak kelihatan itulah true father. Cukupkah? Tidak. Kita diberi true brother. Di wilayah Amerika Serikat itu ada wilayah yang mengesankan sekali, namanya adalah Philadelphia. Philia dan Adelphos menjadi Philadelphia. Philia itu kasih, Delphia dari Adolphos yaitu saudara. Jadi kasih akan saudara-saudara, saling mengasihi. Sempurna tidak, pasti ada cacatnya, gampang tersinggung, gampang salah paham karena pikiran ini kecil, sukar menerima pikiran orang lain, sukar menerima kekurangan diri sendiri. Karena ini terbatas, maka dalam bersaudara, dalam keluarga ataupun saudara seiman, semua terbatas. Tetapi Tuhan beri true brother, saudara seiman, saudara yang sungguh-sungguh. Siapa itu saudara yang sungguh-sungguh? Yaitu tandanya apa? Memberi nyawanya.
memberi nyawanya. Saya punya kakak yang sudah meninggalkan saya karena diambil Tuhan dalam usia 12 tahun. Yang terus saya ingat itu bermain dengan saya masih kecil sekali, selisihnya 6 tahun. Saya 2 tahun, dia sudah 8 tahun, saudara. Jadi selisihnya panjang. Ingat terus bagaimana mengajak saya naik pohon jambu, terus ngambil jambu digigit bergantian, berkesan sekali. Tapi Tuhan ambil ketika dia usia 12 tahun, umurnya terbatas, tidak ada kakak, tidak ada saudara yang sempurna, umurnya terbatas meskipun baik hati. Saya bayangkanlah kalau saya sudah umur segini, kakak saya berarti 6 tahun di atas saya, berarti sekarang sudah 67. Saudara, terus seperti apa begitu, pernah berandai-andai, tapi Tuhan tidak perkenankan, dia sudah diambil Tuhan, saudara, meninggal waktu masih kanak-kanak. Nah, saudara, terbatas, bisa sakit, bisa meninggal. Karena apa? Tuhan mau mengekspos true brother, yaitu Markus pasal 3 ayat 35. Kita baca bersuara bersama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Siapa saudaranya Tuhan Yesus? Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Siapa? Yang melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan pengajaran Kristus. Itulah saudaranya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus menjadi siapa, saudara? Saudara kita. Luar biasa ya. Inilah yang diungkap di bulan September 2021, di mana ayah yang lebih daripada sekedar ayah yang tidak terbatas, dan saudara kita brother yang tidak terbatas, unlimited super brother. Itulah Jesus ya, Lord Jesus itu menjadi saudara buat kita, luar biasa. Maka nanti kalau berdoa, saudara ucapkan terima kasih, engkau jadi bapakku, engkau jadi apa? Siapa, saudara? Saudaraku yang super. Oh, hosana. Hosana, pejamkan mata, saudara. Jangan mengingat akan beratnya persoalan, karena ini masih bumi. Tapi lihatlah mujizat yang orang dunia abaikan. Dia bapak buat kita, dia saudara buat kita. Syukur. Engkaulah perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Oh Yesus. Engkaulah pemegang hidupku, karena tidak ada yang bisa memegang hidup kami begitu aman dalam perlindungan kasih. Engkau saudara kami yang memberi nyawa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus akan hadiratmu, seperti tanah yang kering, Oh, betapa ku rindu, rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku,
setiap langkah. setiap langkahku. Hapuskan semua takutku, Hapuskan semua takutku. bersama-sama ku angkat. Oh, angkat tanganku, tinggikan, tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu. Bersama-sama kaulah nafas hidupku. Ketika yang kami harapkan tidak bisa lagi kami harapkan, karena mereka hanya manusia berdarah daging yang Engkau ciptakan dan Engkau utus dalam waktu terbatas, kesehatan terbatas, keuangan terbatas, hikmat yang terbatas, kesabaran yang terbatas. Dan kami mengucap terima kasih ya Tuhan, atas sudah dikirimkannya para bapak untuk kami, para ibu untuk kami, para saudara laki-laki dan perempuan, brother and sister. Mereka semua terbatas. Dan ketika saatnya mereka sudah Engkau panggil pulang, kami tidak bersungut-sungut tetapi mengucap terima kasih untuk yang tidak terbatas. Dan saatnya Engkau berhadapan dengan kami, berurusan beracara dengan kami gelar komitmen, diikat bersama dengan Engkau Bapakku, true Father, dan Engkau Tuhan Yesus, true brother, yang memberi nyawanya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, syukur. Kami mengucap syukur untuk yang tidak terbatas, yaitu Engkau sendiri. Syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih. Sehingga kami tidak perlu lagi frustrasi. Apapun, sesukar apapun persoalan dari jemaat-Mu, tetapi di saat ibadah ini Tuhan yang kudus, Engkau hadir menyatakan diri-Mu sebagai true father, true brother. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau ikat dalam relasi kekeluargaan bersama dengan Engkau. Bahkan itu kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bapak, jemaat-Mu hendak mengucap syukur di dalam bentuk persembahan. Bapak sucikan apa yang kami serahkan, kami persembahkan menjadi tanda hormat, tanda cinta kami kepadamu. Persembahan yang kecil tidak seberapa, Bapak ampuni, tetapi hati kami Tuhan, Engkau kenan di dalam nama Tuhan Yesus.
kudus, 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 kudus. Syukur, syukur, syukur. Hosana, hosana, hosana. Kaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Bapa, dalam ibadah ini kami juga berdoa bersama-sama, sepakat bersehati berdoa untuk saudara kami Ibu Ferry yang sudah selesai menjalani operasi tulang di tangannya. Bapak beri pemulihan sampai kemudian tulang itu menjadi sembuh. Engkau jamah saat ini juga demi kuasa darah Tuhan Yesus. Berikan sukacita, hati yang bertambah bersandar kepada Engkau. Satu rumah Engkau berkati ya Tuhan, bersama dengan saudaranya. Pekerjaan yang Engkau berkati, dan di masa tuanya Engkau berikan damai sejahtera yang berasal daripadamu. Kami berdoa mengucap syukur untuk anak kami yang berulang tahun, Kapela Riga Krisanti yang sudah Tuhan tambahkan usia. Bapak berkati masa mudanya, Bapak berkati pendidikannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati akan segenap cita-citanya, Engkau berkati ibunya di dalam tangan kasih setiamu. Meskipun di dalam keluarga yang tidak lengkap, tetapi Engkau menjadi Bapak buat dia, Engkau menjadi pelindung buat dia, akan seluruh keluarga ini. Di dalam tangan asuhan-Mu kami mengangkat kedua belah tangan kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari True Brother Tuhan Yesus Kristus yang memberikan nyawanya, dan penyertaan terang yang manis, damai sejahtera dari Roh Kudus pada saat ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Sampai bertemu kembali saudara di dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Salam perkasa. Masa Tuhan lebih besar, menyertai tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Selalu akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya beban-Nya yang menghampiriku. Kuasa Tuhan lebih